Apa yang terjadi saat jiwamu ikhlas? Pernahkah kamu merasa sudah berbuat baik, sudah berdoa, sudah bersabar? Namun hati masih terasa berat, masih sering kecewa, masih mudah lelah. Bisa jadi, bukan amalmu yang kurang, bukan doamu yang salah, tetapi jiwamu belum sepenuhnya ikhlas. Malam ini, mari kita renungi bersama. Apa yang sebenarnya terjadi saat jiwamu benar-benar ikhlas? Dan mengapa ikhlas itu mampu mengubah hidup seseorang, bahkan tanpa ia sadari? Sebelum lanjut, tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, ajarkan aku ikhlas. Sebagai niat agar hati kita benar-benar hadir. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. 1. Saat ikhlas, hatimu menjadi ringan. Ketika jiwa masih penuh tuntutan, kita mudah lelah karena berharap balasan dari manusia. Namun saat ikhlas datang, hati tidak lagi menuntut pengakuan. Tidak lagi sibuk menghitung siapa yang menghargai dan siapa yang mengabaikan. Ikhlas itu seperti melepaskan beban yang selama ini tak kita sadari sedang kita pikul. Sahabat, pernahkah kamu berbuat baik lalu kecewa karena tak dihargai? Itu tanda kebaikan masih dititipkan pada manusia. Saat ikhlas, kamu berbuat baik bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hatimu tenang ketika Allah yang mengetahui. 2. Saat ikhlas, Allah menjaga hatimu dari luka. Ikhlas bukan berarti tidak diuji. Ikhlas justru sering datang setelah luka. Namun bedanya, jiwa yang ikhlas tidak menyimpan dendam. Tidak menghidupkan kembali luka setiap kali mengingatnya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ikhlas adalah puncak dari kesabaran. Saat ikhlas, hatimu tidak lagi bertanya, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Tetapi mulai berkata, ya Allah, aku titipkan semuanya padamu. Sahabat, kalau hari ini kamu masih berjuang memaafkan, itu bukan kelemahan, itu tanda jiwamu sedang menuju ikhlas. 3. Saat ikhlas, doamu menjadi lebih dalam. Ikhlas mengubah cara kita berdoa. Bukan lagi memaksa Allah mengikuti keinginan kita, tetapi menyerahkan keinginan kita mengikuti kehendak Allah. Saat ikhlas, doa bukan sekadar permintaan, melainkan pengakuan bahwa kita benar-benar butuh Allah. Banyak doa dikabulkan bukan karena panjangnya, tetapi karena kejujuran hati saat berdoa. Tanyakan pada dirimu, apakah doaku masih penuh tuntutan? Atau sudah penuh penyerahan? 4. Saat ikhlas, rezeki datang dari arah tak terduga tanda kurang lebih 1,5 menit. Allah menjanjikan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ikhlas adalah bagian dari takwa. Ketika jiwa ikhlas, kita berhenti memaksa jalan sendiri. Dan justru disitulah Allah membuka jalannya. Banyak orang baru merasakan kelapangan rezeki setelah berhenti mengeluh dan mulai menerima. Rezeki bukan hanya uang, tapi ketenangan, kesehatan hati, dan rasa cukup. Sahabat, mana yang lebih kamu kejar hari ini? Jumlah rezeki atau berkahnya? 5. Saat ikhlas, hidup tidak lagi terasa sendirian. Ikhlas membuatmu sadar bahwa Allah selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu dekat. Saat orang lain meninggalkanmu, jiwa yang ikhlas berkata, cukup Allah bersamaku. Dan itu bukan kalimat kosong. Itu ketenangan yang nyata. Banyak orang terlihat kuat di luar, namun rapuh di dalam karena hatinya belum bersandar sepenuhnya pada Allah.
Ikhlas mengajarkan satu hal penting. Tidak semua hal harus dimenangkan. Tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua penjelasan harus diberikan. Penutup dan ajakan, tanda kurang lebih 1 menit. Sahabat yang dirahmati Allah, ikhlas tidak datang dalam sehari. Ia lahir dari doa, air mata, dan kesadaran yang terus diasah. Jika hari ini kamu masih belajar ikhlas, berarti Allah sedang menyiapkan hatimu untuk kedamaian yang lebih besar. Mari tutup dengan doa singkat. Ya Allah, bersihkan niat kami, luruskan hati kami, dan ajarkan kami ikhlas dalam setiap takdir-Mu. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Tulis di komentar, bagian mana yang paling menyentuh hatimu malam ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.